Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini akan melanjutkan membahas seri detik-detik terakhir. Hari ini kita akan membahas bagian yang kedua dengan judul seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Kemarin kita sudah membahas pentingnya memperhatikan waktu. Pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apa yang seharusnya dan yang tidak seharusnya kita lakukan pada detik-detik terakhir kehidupan kita? Mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Mari kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua tadi, ada kata-kata supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Nah, apa yang tidak seharusnya kita lakukan yaitu keinginan manusia. Tetapi di dalam versi yang lain, di dalam King James, dikatakan bahwa flesh to the lust, artinya atau kita bisa terjemahkan bebas, itu keinginan daging. Mungkin kita bertanya, apa itu keinginan daging? Mari kita sama-sama baca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 hingga yang ke-21, serta 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Di sana dicatatkan bahwa keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, penyembahan berhala, dan lain-lain. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Yaitu kita harus menurut kehendak Allah, yang artinya itu berlawanan dengan keinginan daging. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja kehendak Allah. Jika kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-23, 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7, serta di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-15 hingga yang ke-16. Di sana dikatakan bahwa kehendak Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, menjauhi percabulan, hidup kudus, berbuat baik, tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang kita miliki untuk melakukan kejahatan, hidup sebagai hamba Allah, dan lain-lain. Jadi jika kita baca, ternyata kehendak Allah ini ada banyak. Sebenarnya tidak hanya seperti yang saya jelaskan, tetapi ada banyak yang ditulis di dalam Alkitab, apa yang seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk kita bisa membaca Alkitab secara keseluruhan, sehingga kita bisa tahu apa yang seharusnya kita lakukan
dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki di waktu-waktu yang sisa ini, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.